Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Partai Nasdem ya membela Kaisang soal bagaimana namanya disodorkan ya akibat untuk menjadi calon pilkada di Jakarta oleh seorang Jokowi. Benarkah seperti itu? Nah, nampaknya Partai Nasdem membela Kaisang begitu. Artinya apa? Kalau memang sebuah kebenaran, kenapa mereka tidak diakui begitu kan? Bagaimana ya yang jelas-jelas seperti Partai Gerindra, ya Ahmad Muzani, terus kemudian Habibur Rahman, memang ada pembahasan antara Jokowi dengan beberapa partai terkait dengan ya Kaisang untuk maju sebagai pilkada DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya kan sama saja mereka menyodorkan begitu. Jadi jangan ditutup-tutupi, masyarakat hari ini sudah tidak bodoh begitu. Melihat realitas dan perkembangan politik hari ini. Makanya sampai hari ini saya mengatakan bahwa wah kalau seperti ini terus saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Partai PKS oleh Sekjen Abu Bakar memang kenyataannya benar. Kan begitu logikanya begitu. Jadi banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini gimana Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan atau enggak begitu kan. Ini ya salah satunya. Mari kita baca. Ini ada yang mengatakan paradok Nusantara. Padahal sudah jelas-jelas ya dari Partai Gerindra ungkap Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju. Mereka bahas peluang Kaisang di Pilkada Jakarta. Ada yang mengatakan wah enggak seperti itu katanya begitu kan. Bahkan justru partai yang mendekat pada Jokowi. Ini gimana begitu? Artinya saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh kader Partai Nasdem ini ya agak gimana begitu kan. Ini parpol mendekat Kaisang, apa enggak ngaur? Kaisang ini menanyakan begitu. Apa prestasinya? Kapasitas dan kapabilitas yang enggak jelas. Yang jelas cuma anak mantan presiden. Ini kan sudah jelas-jelas di situ. Artinya secara logika bahwa apa yang kemudian dilakukan ya dari Partai Nasdem ini begitu dikritik habis-habisan di situ begitu. Ya, apakah karena ada sebuah kader yang kemudian korupsi besar ya termasuk SCL dan sebagainya yang katanya korupsi triliunan mungkin akan menyelamatkan ini semua. Masyarakat sudah tidak bodoh. Justru yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Bagaimana SCL yang diadili hari ini begitu kan ya, yang kemudian Partai Nasdem masih sayang sebenarnya dan mereka tidak keluar dari oposisi, dari koalisi dari seorang Prabowo karena dampaknya begitu dahsyat. Makanya Partai Nasdem di situ mulai agak mempertahankan bagaimana omongan-omongan Jokowi sana sini dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu Ketua Parpol ya monggo dipinang anak saya dari generasi Z loh ya sudah rajin Jumatan. Dia juga partai meskipun isinya tidak ada katanya begitu. Ini komentar netizen. Apakah mungkin karena Kaisang ya sering berjumatan terus kemudian sering Jumatan di lapangan mereka dicap wah ini potensi ini sudah bagus untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Apakah seperti itu begitu kan? Yang lebih dari Kaisang banyak begitu. Kenapa tidak disebutkan seperti itu? Kan begitu realitasnya. Artinya kita itu masih dipengaruhi dengan hal-hal masalah soal pencitraan. Banyak masuk gorong-gorong ya pencitraan. Sana sini pencitraan. Pakai kopiah wah apalagi begitu. Saya heran hari ini begitu. Bahkan ya Partai Nasdem diam, tidak bersuara apapun. Mau dukung Anies Baswedan atau tidak mereka diam. Saya nggak tahu persoalan ini semua apakah takut salah atau bagaimana, tapi yang jelas masyarakat Indonesia ini masih menanti begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana apa yang disampaikan oleh si Ali ini ya. Nasdem tepis kabar Jokowi gerilya untuk Kaisang, parpol yang mendekat katanya begitu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menepis kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyodorkan nama putranya bungsunya Kaisang Pangarep sebagai parpol untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Ali justru menilai para parpol yang biasanya berupaya mendekati Jokowi. Benar nggak mereka yang mendekati begitu kan? Saya kira tidak mungkin lah begitu kan. Masa ya marwah seorang partai yang kemudian harus mendekati kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu sudah ini mau lengser.
Ya harusnya kan dekat dengan Prabowo begitu. Yang seharusnya itu dekat dengan Prabowo. Nah, inilah politik kita begitu kan ya. Nampaknya Partai Nasdem ini diambang kebingungan hari ini. Mau usung Anies Baswedan atau Kaisang? Ya silahkan begitu kan. Realitasnya silahkan. Tapi Pak Surya Paloh menganggap ya Anies Baswedan itu menjadi prioritas utama begitu. Bahkan dia bercerita, ya Pak Ali ini bercerita bahwa Ali pun heran mengapa sejumlah pihak mempersalahkan peluang Kaisang untuk maju dalam Pilkada di 2024. Sebab menurut Kaisang memiliki potensi yang salah satunya dibuktikan dengan posisi sebagai Ketua Umum PSI. Ya karena memang potensinya satu tidak punya prestasi. Mereka hanya pengalamannya di ketua umum ya hanya beberapa bulan ini begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang terjadi saat ini masyarakat sudah tidak permasalahkan masalah yang untuk maju secara demokratis. Tapi yang dipermasalahkan itu jangan memberikan leluasa pada dinasti politik yang kemudian yang sekarang ini masyarakat sudah paham bagaimana trust seorang Jokowi. Seolah-olah mereka menguasai dunia persilatan ini begitu kan. Logikanya kan seperti itu. Masyarakat sudah tidak begitu sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan ya. Bahkan dia bercerita jangan sampai ya orang-orang di situ begitu seperti Kaisang tidak lagi dihakimi hanya karena sebuah parpol ya menurutnya memiliki independensi dan kemandirian masing-masing. Iya, tapi kan melihat dari situasi ini kalau bukan anaknya Jokowi begitu tidak mungkin menjadi ketua umum ya hanya sebentar satset begitu kan. Yes, tidak mungkin lah kan begitu logikanya. Makanya ya negara kita tidak ingin kecolongan dua kali begitu untuk melanjutkan cita-cita emas ke depan. Makanya memimpin bangsa kita harus orang-orang yang punya prestasi lah ya. Sehingga apabila Jokowi cawi-cawi dan para pimpinan parpol tak akan semudah itu untuk mengikuti segala keinginan presiden. Kata siapa begitu? Kata siapa? Jadi kalau punya kekuasaan akan gampang untuk merasuki bagaimana bansos-bansos itu dimainkan. Bahkan sekretaris dari Jenderal PKR Abu Bakar ya Al-Habsyi sebelumnya menyebutkan Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung menjadi cawagup di Pilkada DKI Jakarta. Saya sih lebih percaya kepada Sekjen PKS dibandingkan dengan seorang Kaisang dengan Ahmad Ali begitu kan ya. Walaupun mereka sama-sama partai tapi lebih percaya condong ke situ begitu. Karena omongannya ya seperti itu. Bahkan Partai Gerindra mengungkapkan bahwa koalisi dari Jokowi dan koalisi Indonesia Maju sempat membicarakan masalah Kaisang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Artinya bukan tidak mungkin itu sudah ada pembenaran dari Partai Gerindra begitu. Kenapa mestinya ya orang-orang masih seperti PAN, seperti Nasdem, mereka seolah-olah masih menyembunyikan ini semua. Oke lah jor-joran, dalam artian ya terbuka lah begitu kepada publik. Masyarakat juga tahu kok begitu kan hari ini. Memang masyarakat dianggap bodoh semua. Saya kira tidak begitu. Makanya ini yang menjadi sekarang ini kenapa kalau Kaisang untuk maju ya silahkan maju begitu kan. Kenapa walaupun Jokowi menyodorkan namanya, kenapa memang? Ada apa? Kenapa kok masih ketar-ketir begitu? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.